Ya, pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum Bapak memulai pelajaran, tolong satu anak untuk memimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama Bapak mau mengucapkan selamat datang di SMKN Negeri 1 Jakarta. Bapak cukup bangga kepada kalian. Kenapa kalian adalah orang yang beruntung? Karena teman-teman kalian yang ingin masuk sini cuman belum mempunyai kesempatan. Ya, untuk itu selalu kita tingkatkan rasa syukur kita. Nah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Agung, biasa dipanggil Pak Agung ya kalau guru-guru. Nanti kalau ketemu di jalan tinggal sapa aja ya. Bapak mengampu mata pelajaran ilmu ukur tanah. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada tujuan pembelajaran untuk materi ilmu ukur tanah ini. Yang pertama menjelaskan definisi ukur, terus ada penggunaan alat nanti, terus ada praktek di lapangan, kemudian kita memetakan apa hasil praktek nanti. Untuk capaian penilaian, di sini Bapak menargetkan ya, meminimalkan tugas individu kelompok ini bobotnya 25%, kemudian UTS 25%, UAS 25%, dan yang terakhir ada ujian praktek 25%. Ya, kita masuk ke materi pertama untuk pertemuan hari ini. Itu kalian diharapkan ya dapat mendefinisikan pengertian ilmu ukur tanah, kemudian menyebutkan macam-macam pengukuran, kemudian yang ketiga adalah mengaplikasikan ruang lingkup survei. Untuk ranah bahasannya, prinsip ilmu ukur tanah ada macam-macam pengukuran, ruang lingkup survei, dan pemetaan. Dan Bapak tambahkan karena kita SMK ya, vokasi, yang mana kita setelah lulus ini akan diarahkan untuk ke dunia kerja. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu ilmu ukur tanah. Ini Bapak gariskan di kata ukur, yaitu berasal dari kata pengukuran. Menurut ahli, pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan tertentu. Kemudian yang kedua, pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu menggunakan alat ukur yang baku. Nah, di sini Bapak menyimpulkan untuk pengukuran sendiri artinya adalah penentuan ya. Penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar menggunakan alat ukur. Simpel lagi nih, Bapak contohkan, Bapak punya spidol yang mana kita akan tentukan ukuran spidol ini berapa sih? Tentunya kita punya alat ukur. Yang mana ini namanya apa? Garis. Satuannya? Sentimeter. Ya, ada barangnya, ada alat ukurnya ya, kita ukur. Untuk penentuan ukuran spidol adalah 14,5 cm. Paham ya untuk definisinya? Kemudian untuk definisi ilmu ukur tanah sendiri itu dia membawahi dua bidang ilmu. Yang pertama ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari pengukuran terhadap bentuk bumi. Bentuk bumi apa? Bulat ya, nggak ada yang percaya datar ya. Nah, datar itu hanya ada di ilmu permukaan, pengukuran, pemetaan pada permukaan bumi pada bidang datar. Jadi kita ambil sampel ya seginilah. Kalau di penelitian itu kurang dari 55 km, ini disebut bidang datar. Bapak simpulkan, ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran pada sebagian permukaan bumi, sebagian ya, untuk membuat peta serta memasang kembali titik-titik dari peta di lapangan. Jadi nanti setelah ini dibuat peta ya, ini peta, nanti ada titik-titik di mana peta itu untuk dibuat. Lanjut, di sini ada macam-macam pekerjaan pengukuran. Ini kita mulai dari paling tinggi ya, ini dari luar angkasa ya. Ini namanya GPS, Global Positioning System. Dia memiliki posisi 3 dimensi, ada lintang, bujur, dan tinggi. Ini diambil dari satelit. Kemudian setelah dari angkasa kita turun ke udara, ada yang namanya
fotogrametri, yaitu pengukuran menggunakan foto dari udara. Kemudian yang ketiga ada hidrografi. Ini adanya di air ya, tadi di udara, sekarang di air, permukaan dasar air laut, dasar danau, sungai. Jadi kalau kita mau tahu nih kedalaman laut di samudera ini berapa sih? Nah, bisa pengukuran hidrografi. Kemudian pengukuran topografi untuk memperoleh gambaran dari permukaan bumi ya. Ini biasanya di gunung-gunung ataupun kalau di peta itu namanya peta relief, yang kalau kalian tugas di SD itu pakai kertas koran ya. Kalian bisa timbul petanya. Kemudian pengukuran kadaster. Ini adalah pengukuran biasanya ada di wilayah kota, misalkan Bekasi punya peta di mana-mana letak rumah. Nah, lebih kecil lagi yang kita bidangi adalah pengukuran teknik sipil tentang bangunan gedung, bangunan irigasi, bangunan penunjang sarana prasarana yang lain. Kemudian ada ruang lingkup ilmu ukur tanah. Yang pertama itu mendatar, yang kedua adalah tinggi. Ini Bapak contohkan ya. Ini ada sumbu X, ini Y, ini Z. Kalau untuk mendatar kita pakai sumbu XY, untuk tinggi kita pakai sumbu XZ. Bapak kecilkan. Ini berupa titik-titik ordinat. Misalkan kita tinjau dari 0,0, ini dari ordinatnya nih. Nah, bedanya sama pengukuran tinggi, ini kita pakai sumbu X dan Z. Biasanya ini kalau kita ambil contoh gunung lah. Tadi di topografi ya ada gunung. Nah, ini ketinggian, dia mengukur tinggi. Misalnya ditinjau dari titik 0. Ini dia mempunyai ketinggian di tiap-tiap. Misal 3000 mdpl, meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, nah ini yang paling penting adalah ruang lingkup juru ukur. Yang pertama, analisis penelitian dan pengambilan keputusan. Jadi kalau kita mau mengukur di lapangan nanti, sebelumnya kita ada rapat atau meeting. Penentuan lahannya di mana, metode apa yang dipakai, alat yang digunakan seperti apa, di poin nomor 1. Kemudian yang kedua, pekerjaan lapangan dan pengumpulan data. Nah ini ada contohnya untuk kita nembak di lapangan ya, dengan surveyor. Kemudian yang ketiga, menghitung data berikut pemrosesannya. Jadi setelah kita ambil dari lapangan, kita olah di kantor, kita olah data ketinggian, titik ordinatnya, luas permukaan seperti apa. Setelah kita proses, kita sajikan dalam bentuk sebuah peta ya. Kemudian yang kelima, pemancangan atau pematokan. Nah, implementasi di dunia kerja ini ada BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk menentukan batas-batas wilayah, nanti akan mengeluarkan sertifikat hak milik. Kemudian ada di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosur Tanal. Ini batas-batasnya negara. Jadi ketika kalau di Kalimantan kemarin ada isu patok Indonesia yang hilang, ya itu harus melibatkan dua kebelah pihak negara untuk menentukannya kembali. Kemudian ada Kementerian SDM yang tadi, ini pengaplikasian dari pengukuran hidrografi yang di laut, minyak, tambang batu bara, tambang emas, itu di topografi. Kemudian Kementerian PUPR, ya ini bidang kita ya, untuk segala lingkup bangunan. Itu saja materi hari ini. Bapak mau kasih tugas untuk minggu depan, kalian 36 siswa bikin 9 kelompok, masing-masing 4 orang ya. Kalian membahas macam alat pengukuran. Ya, contoh meteran, water pass. Tugasnya ini bikin makalahnya, minggu depan kalian presentasikan sekaligus bawa alatnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Ini Pak, yang tadi kan ada gambar foto orang lagi kamera, apakah itu termasuk alat ukur Pak? Ya, ini adalah alat ukur ilmu tanah. Ya mungkin ini harganya juga mahal ya. Nanti kalau kalian mau pakai ini nggak apa-apa, nanti alatnya ada di lab. Silakan pinjam nanti. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.